tahu suara hati atau suara hewan? Menurut gue lebih berguna suara hati nih. Kakak gawat, aku nggak punya uang jadi aku nggak bisa belanja. Yang bener kamu deh. Ya udah kalau gitu kakak kasih uang ya. Kak, yang banyak ya. Kakak gampang banget sih dibohonginnya. Padahal mah aku mau masuk ke dunia malam. Kamu bilang apa barusan dek? Aku bilang kakak baik. Enggak, barusan kan kamu bilang kamu mau masuk ke dunia malam. Padahal kan nggak boleh, kamu masih kecil. Ih, kok kakak bisa tahu isi hati aku sih? Kakak dukun ya? Iya dong, sebentar lagi kakak bakal nelusurin misteri yang ada di luar sana. Bu, maaf ya saya telat. Iya, nggak apa-apa. Lihat aja nih anak bakal aku hukum sesampainya di kelas. Bu, tolong jangan hukum saya, Bu. Iya, tenang aja. Tapi bohong. Uang ibu jatuh tuh, Bu. Iya anak kayaknya sengaja mau ngasih aku uang. Ya udah deh, maafin aja. Ini Bu, udah saya ambilin uang ini bisa ibu pakai buat makan sehari-hari. Makasih ya. Udah mulai berguna nih kekuatan gue. Keisha, karena lo bestie gue satu-satunya, jadi gue bakal kasih tau lo aja kalau gue punya kekuatan bisa lihat isi suara hati seseorang. Yang bener lo, Vel. Kalau gitu pakai kekuatan lo di Tiara dan Della aja. Paling isinya maki-maki gue. Aduh, Feli nggak tahu aja kalau Tiara dan Della menyembunyikan sesuatu tentang si Feli. Maksud lo mereka nyembunyiin apa, Kay? Lo denger suara hati gue tanpa seizin gue ya? Nggak perlu izin juga kali. Bener-bener lancang lo, Vel. Kalau lo bingung, lo lihat aja sendiri isi hati mereka apaan. Idih, kenapa sih tuh anak PMS ya? Tiara Della di mana ya? Jangan-jangan ada di basecamp mereka. Selamat datang di basecamp Tiara Della. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau ketemu mereka, Pak. Apakah kamu sudah ada janji? Ya ampun, kayak mau ketemu sama orang penting aja. Mereka memanglah orang penting, jadi kamu harus menghargai mereka. Saya mau ngungkapin rahasia yang disembunyiin sama Tiara. Syuh. Kayaknya nih anak bisa dimanfaatin deh. Pak, masih nggak ngerti. Syuh. Oh iya, silakan masuk. Tapi jangan bilang ya kalau saya yang izinin masuk. Bilang aja kamu menyelinap. Oke lah, aman. Woi, Tiara, Della, keluar sekarang juga. Apa sih, Vel? Tiara tuh lagi tidur. Ya emang kenapa kalau dia lagi tidur? Aduh, jangan-jangan rahasia Tiara udah ketahuan. Si Tiara takut kan sama gue soalnya. Gue harap Feli gak pernah tahu kalau gue sering ke rumahnya, terutama toilet di ruang tamunya. Lo kenapa? Cepetan pergi, itu Tiara udah bangun. Lihat aja ya kalian. Tadi Tiara sebut toilet rumah gue, tapi memang toilet ini gak pernah dimasukin sih sama siapapun. Kira-kira apa yang dia sembunyiin di sini? Jangan-jangan selama ini dia menyelinap lagi. Oke, gue bakal tahu kebenarannya dalam 3, 2, 1. Tahu nama teman atau nama musuh? Di kota gue kan dilarang punya musuh. Jadi udah pasti nama teman kan? Keisha, kita kan temenan pas kecil. Jadi mau kan lo temenan sama gue lagi? Lo lupa kalau kita udah putus pertemanan? Ayolah, lo kan juga gak punya teman. Gue tuh udah temenan lama sama Tasya. Dan lo jangan harap buat temenan sama gue lagi. Terus gue harus temenan sama siapa dong buat ngebuktiin ke adek kalau gue juga lebih baik daripada dia? Oh, lo butuh teman. Kalau gitu tanya Tiara Della aja. Guys, gue denger dari Keisha katanya kalian butuh temen ya? Tapi kita udah nemu temennya. Feli, jangan harap lo bisa masuk geng kita ya. Emangnya siapa teman kalian? Sena. Kalau Tiara, Sena juga. Sena itu adalah teman terbaik gue di sekolah ini. Kita kali, Ti. Gue gak pernah dengar orang yang namanya Sena di sekolah ini. Ya elah, lo kudet kali. Bu, yang namanya Sena di sekolah ini siapa ya? Oh, Sena itu murid yang baik, cantik, pintar pula. Ibu juga tahu. Jangan-jangan tuh kan bener dugaan gue. Selain sebagai murid, Sena itu adalah teman baik saya juga. Mana ada murid yang bisa temenan sama guru. Kamu kayak kesel banget sama Sena. Hati-hati nanti diamuk sama warga. Ibu dengar ucapan saya ya. Saya bakal cari tahu siapa si Sena ini. Bu, sini saya aja yang bantu. Oh, nggak usah. Ini ditaruh aja di meja biar nanti Sena yang bantuin saya. Sena terus. Iyalah, kalau bisa dibilang dia tuh murid yang perfect banget. Saya mau ketemu sama si Sena itu. Oh, nggak bisa. Dia tuh orangnya private banget. Jadi kalau kamu mau ketemu, kamu harus janjian. Awas saja ya tuh orang karena dia udah ngerebut posisi gue. Sena, keluar sekarang juga. Aduh, kalau caranya kayak gitu nggak akan berhasil. Jangan-jangan mereka semua halu lagi. Ma, aku lapar nih. Kamu tunggu di kamar dulu ya bareng yang lain. Soalnya mama baru angkat anak. Mama adopsi. Ya ampun, kalau gitu tambah rame dong rumah kita. Iya, namanya Sena tuh. Adek kamu lagi main sama dia di kamar. Tunggu. Sena? Ya ampun, kenapa mama izinin dia main sama adek? Dia itu orangnya jahat banget, mah. Kamu gak boleh ngomong gitu ya. Dia tuh kan saudara kamu. Mama bener-bener kalau sampai terjadi sesuatu sama adek, aku bakal salahin mama. Lihat aja ya Sena, gue bakal kasih pelajaran kamu. Loh, dikunci pintunya. Dek, Hani, buka pintunya cepet. Waduh, gak ada tanda-tanda kehidupan. Kalau kayak gini gue harus dobrak kan. Astagfirullah. Kepintaran. Kalau kita blow on, ketahuan dong, mah. Jangan ngomong gitu, nanti bisa jadi kenyataan tau, nak. Ya udah kepintaran aku. Wah, mama 30% loh. Itu bukannya rendah banget ya, mah? Yaelah, kamu gak tahu aja kalau rata-rata di kota ini tuh 20% aja. Oh iya, mah. Tapi kenapa punya aku sampai sekarang masih belum muncul? Nasib. Aku gak nyangka ternyata mama gak peduli sama aku. Lihat aja ya, nanti kalau kepintaran aku tinggi, aku gak bakal deket-deket sama mama.
Berapa kepintaran kamu? Gimana ya, Pak? Punya saya belum muncul nih. Nah, kalau kayak gitu, kamu di luar aja ya. Ih, Pak, ayolah, nanti saya dihukum sama Bu Guru. Kalau saya izinin kamu masuk, takutnya kamu direndahin sama orang-orang karena kepintaran kamu rendah. Kan belum tentu, orang belum muncul, gimana sih, Pak? Udah, pokoknya. Halo? Oh, oke. Kamu boleh masuk. Nah, gitu dong. Fel, buruan pakai topeng ini karena kepintaran lo belum muncul kan? Ya elah, lo kira pesta topeng? Gue mohon, Fel, gue nggak mau kehilangan lo. Jangan-jangan kalau persentase kepintaran lo nggak terdeteksi, lo tuh bakal metong. Seriusan lo, jangan nakut-nakutin gue deh. Gue serius, gue punya testingnya, terus pupu gue udah metong loh. Wah, lo dari dulu kan nggak pernah bohong. Kalau gitu, gue percaya deh, kita kan bestie sejati. Wah, ini siapa sih yang pakai topeng? Gue sama sekali nggak bisa ngenalin nih orang. Dela, lo lupa ya kalau orang bertopeng ini adalah beban. Iya, gue denger-denger kita malah harus ngabisin dia. Loh, jangan. Justru topeng ini melindungin gue kan? Kata siapa? Topeng itu adalah tanda kalau lo adalah orang yang nggak berguna. Alias gak punya persentase kepintaran. Waduh, Keisha kejebak gue. Udah deh, gak usah basa-basi lagi. Cepet kurung anak ini di gudang. Biarin aja dia membusuk sampai jadi tulang. Apa-apaan sih? Loh. Tiara, Dela, bukain. Hai, kalau kamu mau keluar, aku bisa tunjukin jalannya. Setelah gue pikir-pikir, percuma kalau gue keluar. Soalnya kepintaran kamu nggak muncul kan? Kalau bisa tahu, kepintaran kamu nggak muncul karena terhalang sama topeng itu. Coba kamu lepas, pasti muncul. Oh, oke. Tunggu, bukannya nanti pas di hadapan teman-teman kamu. Ya udah, kalau gitu gue keluar dulu ya. Gue keluar lewat mana nih? Di pembuangan sampah itu. Ya udah deh, terpaksa. Ih, jadi bau badan gue. Ini borangnya, cepetan dieksekusi. Ucapkan selamat datang di neraka. Tunggu, mundur kalian semua, jangan sakitin gue. Soalnya gue bakal buka topeng gue dan persentase kepintaran gue bakal muncul. Golongan kelas kalau dibeda-bedain kayak gini, aku gak mau masuk ke sekolah. Tapi kalau non bolos, gaji saya dipotong. Lah iya, kasihan pula, pas satpam kan sebatang kara. Ya udah deh, saya lihat dulu golongan saya apa. Kasih tahu saya non, saya bisa bantu apapun yang non butuhkan. C, Pak, itu artinya bagus kan? Udah, Pak, pokoknya saya udah percaya diri golongan C adalah yang terbagus dan saya bakal pamer ke teman-teman. Bye-bye. Aduh, gimana ya cara ngasih taunya? Guys, sekarang gak mau tanya golongan gue. Nggak penting karena kita tuh dapat golongan A. Gue juga dapat golongan A. Kalau gue dapat, kita tuh nggak peduli ya. Lo mau dapat golongan kelas apapun, soalnya kita yang paling tinggi. Untung aja gue gak dapat yang C, soalnya yang C adalah yang terendah. Apa? Golongan kelas ini menentukan fasilitas kelas yang kita dapat. Ya ampun, jangan-jangan lo dapat C. Maaf ya teman-teman, gue sibuk. Gue harus cepetan temuin Bu Guru dan tanya kenapa hal ini bisa terjadi. Bu Guru, bukain, Bu. Aduh, apa sih kamu ganggu tidur siang saya aja? Teman saya dapat golongan kelas C, Bu. Apa kamu bilang? Bawa dia ke sini terus langsung aja kita eksekusi. Apa? Karena fasilitas yang kita sediain di sini nggak cocok buat golongan kelas C. Emang arti dari golongan kelas itu apa aja, Bu? A kelas mewah, B kelas biasa, C kelas tidak berbobot. Kalau tidak berbobot itu artinya kelasnya bener-bener buruk. Iya, nggak sesuai standar, alias belajarnya di lantai, kumuh, dan lain-lain deh. Enggak, ini nggak bisa dibiarin. Anak-anak, saatnya pembagian kelas kalian. Cepet arahin kelas A ada di mana, Bu? Saya udah nggak sabar menikmati fasilitas yang ada. Belajar jadi tentram dan tenang banget. Oke, yang pertama, kelas A belajar di lantai 2, sudah dapat kelas, kamar mandi, toilet, dapur, kantin, restoran, kafe, yang mewah-mewah deh. Asik. Yuk, Del. Untuk fasilitas B dapat kelas dan toilet. Kalau kelas C? Hah? Kamu dapat kelas C? Enggak, saya dapat kelas A, Bu. Cuman saya mau denger aja kelas C dapat di mana. Oke, kalau gitu kelas C belajar di dalam gudang. Gudang? Untung aja nggak dieksekusi. Tunggu apa lagi? Ayo cepat. Loh, Vel, lo nggak masuk ke kelas? Nggak bisa soalnya. Jangan bilang golongan kelas lo belum muncul. Tuh kan, gara-gara lo jadi loading. Itu artinya kelas lo mau berubah, Vel. Sebelumnya apa? C. Selamat ya, tapi kalau bisa sih jangan sampai dapat kelas S. S? Bukannya cuma ada A, B, C. Loh, beneran S? Mampus, Vel. Kelas S itu artinya